Menyikapi isu-isu strategis penganggaran daerah di tahun 2026, maka pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan mengambil beberapa kebijakan yang sangat krusial. Yang pertama adalah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan cara mencari sumber pendapatan baru dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Misalnya, optimalisasi perolehan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak menara satuan udara tegangan ekstra tinggi atau menara SUTET milik PLN dan menara provider telekomunikasi yang ditunjang dengan regulasi yang kondusif tentunya. Hitung-hitung saya berdiskusi dengan Kadis Pendapatan Provinsi, di Konawe Selatan ini ada kurang lebih 110.000 kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Saat ini yang baru membayar pajak baru kurang lebih 10%. Dan kalau saya tidak salah kita dapat opsen pajak kurang lebih 11 miliar. Bayangkan, kalau seandainya kita optimalkan, kita bisa target 70-80%, berarti sebenarnya pendapatan kita di bidang pajak motor ini bisa antara 60-70 miliar. Tentu lagi-lagi ini kami harap dukungan Bapak Ibu semua anggota Dewan Terhormat untuk kita bahu-membahu mensupport supaya ini bisa kita realisasikan. Menyikapi masalah itu sekiranya sesuatu hal yang sangat positif sekali, mengingat kondisi daerah kita hari ini dalam rangka mendorong daripada program Bapak Presiden. Tentunya kita di daerah harus banyak-banyak mencari potensi-potensi untuk sumber APBD. Kira-kira optimis enggak efektivitas untuk pelayanan masyarakat di tahun 2026 dengan nominal anggaran yang sudah dipangkas ini? Kita optimis. Tentunya kondisi ini kan harus melibatkan semua stakeholder untuk kemudian memaksimalkan daripada proses pelayanan di antaranya tadi kepada masyarakat yang hari ini belum menunaikan tugasnya sebagai wajib pajak dalam rangka mendorong daripada program percepatan program pembangunan di Konawe Selatan, ya kita harus sadar untuk kemudian membayar daripada pajak. Secara garis besar, proyeksi struktur APBD Konawe Selatan tahun 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 210 miliar 878 juta 743.077,56 rupiah atau 12,58% dari APBD tahun ini, yaitu 2025, yaitu sebesar 1.676 miliar 333 juta 969.239,56 rupiah. Menjadi total APBD kita tahun depan tinggal 1.465 miliar 455 juta 226.162 rupiah. Tapi ini bukan hanya konsep seluruh Indonesia. Itulah kebijakan pusat yang harus kita terima dan harus kita jalankan. Tadi kami sudah jelaskan bagaimana strategi kita menggali sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga kebijakan belanja ke depan akan banyak regulasi yang kami keluarkan untuk mengatur supaya bagaimana kita bisa lebih tertib dan lebih efisien lagi dalam pelaksanaan anggaran kita. Ya, pilihan sulit, tapi harus kita jalan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, anggota yang saya hormati, ini kebijakan dari pemerintah pusat yang harus kita bahas bersama. Kita harus jalan bersama. Bagaimanapun kecilnya anggaran diberikan, harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Konawe Selatan. Ya, saya Bupati Konawe Selatan dengan menyerahkan dokumen kebijakan anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya didapat pembahasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, serta sama tim selanjutnya sebagai. Saya menerima rancangan Ketua BPS
tahun anggaran 2026 dan insya Allah segera mungkin kami akan. Terima kasih.